Bulu tangkis. Bulu tangkis atau badminton adalah suatu olahraga yang menggunakan alat yang berbentuk bulat dengan memiliki rongga-rongga di bagian pemukulnya dan memiliki gagang. Alat ini dikenal dengan nama raket, yang dimainkan oleh dua orang untuk tunggal atau dua pasangan untuk ganda, yang saling berlawanan. Mirip dengan tenis, bulu tangkis bertujuan memukul bola permainan, kok atau shuttlecock melewati jaring agar jatuh di bidang permainan lawan yang sudah ditentukan, dan berusaha mencegah lawan melakukan hal yang sama. Olahraga yang dimainkan dengan kok dan raket kemungkinan berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun lalu, tetapi juga disebut-sebut di India dan Republik Rakyat Tiongkok. Di Tiongkok terdapat permainan yang disebut jianzi, yang melibatkan penggunaan kok tetapi tanpa raket. Alih-alih koknya dimanipulasi dengan kaki. Objektif permainan ini adalah untuk menjaga kok agar tidak menyentuh tanah selama mungkin tanpa menggunakan tangan. Penduduk Inggris membawa permainan ini ke Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, dan Siam atau sekarang Thailand. Selagi mereka mengkolonisasi Asia, ini kemudian dengan segera menjadi permainan anak-anak di wilayah setempat mereka. Olahraga kompetitif bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19. Pada saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan. Oleh sebab kota Pune dikenal sebagai Puna. Permainan tersebut juga dikenali sebagai Puna pada masa itu. Para tentara membawa permainan itu kembali ke Inggris pada tahun 1850-an. Olahraga ini mendapatkan namanya yang sekarang pada 1860 dalam sebuah pamflet oleh Isaac Spratt, seorang penyalur mainan Inggris, berjudul Badminton Battledore, A New Game. Battledore bulu tangkis, sebuah permainan baru. Ini melukiskan permainan tersebut dimainkan di gedung badminton atau Badminton House, Estate Duke of Beaufort di Gloucestershire, Inggris. Rancangan peraturan yang pertama ditulis oleh klub badminton Bath pada 1877. Asosiasi bulu tangkis Inggris dibentuk pada tahun 1893 dan kejuaraan internasional pertamanya berunjuk gigi pertama kali pada tahun 1899 dengan kejuaraan All England bulu tangkis, menjadi sebuah olahraga populer di dunia, terutama di wilayah Asia Timur dan Tenggara yang saat ini mendominasi olahraga ini. Sejarah bulu tangkis di Indonesia. Sejarah bulu tangkis di Indonesia dimulai pada tahun 1930-an. Kala itu olahraga ini termasuk ke dalam perkumpulan ISI, Ikatan Sport Indonesia. Namun tahun 1930 adalah masa di mana Indonesia belum merdeka sehingga keberadaan olahraga ini terabaikan karena sibuk berperang. Indonesia merupakan salah satu negara yang dijajah oleh Inggris, sehingga Inggris juga turut memperkenalkan bulu tangkis di negaranya. Namun, permainan bulu tangkis baru benar-benar berkembang di Indonesia setelah Indonesia meraih kemerdekaan. Setelah meraih kemerdekaan, pada tahun 1948, Presiden Soekarno menginginkan bulu tangkis menjadi alat untuk memperkenalkan nama Indonesia di kancah dunia. Kala itu, Presiden Soekarno mengkampanyekan Nation Building, yaitu sebuah gerakan untuk membangun bangsa melalui keputusan Presiden nomor 263 atau 1953. Presiden Soekarno mentargetkan Indonesia menjadi 10 besar dunia dalam kejuaraan olahraga. Bukan hanya sekedar angan-angan, ternyata Indonesia berhasil mewujudkan pada tahun 1958. Bulu tangkis menjadi salah satu cabang olahraga yang dikampanyekan agar Indonesia sukses berprestasi di tingkat internasional. Sejak saat itu, banyak orang mulai berlomba-lomba untuk menjadi pemain bulu tangkis yang handal. Pada tahun 1947, Indonesia membentuk asosiasi yang bernama Persatuan Olahraga Republik Indonesia atau disingkat dengan PORI
yang kemudian disusul dengan Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia pada tanggal 5 Mei 1951. Setelah itu, Indonesia mulai mencoba berbagai kejuaraan internasional, salah satunya dalam Piala Thomas di Singapura pada tahun 1958. Kala itu, nama Indonesia masih diremehkan oleh negara-negara lain dalam kejuaraan bulu tangkis. Indonesia mulai terangkat namanya ketika pemain bulu tangkis asal Indonesia bernama Tan Jo Hook dan Ferry Neville berhasil memenangkan kompetisi bulu tangkis di All Indonesian Final. Sejak saat itu, Indonesia mulai percaya diri dan meraih banyak piala di kejuaraan bulu tangkis tingkat dunia. Role of the game dalam cabang olahraga bulu tangkis, yaitu yang pertama mencari poin sebanyak-banyaknya, yang kedua yaitu menjaga daerah permainan dari serangan pemain lawan. Cara bermain bulu tangkis. Teknik 1, teknik dasar dalam memegang raket. Teknik dasar dalam memegang raket ini ada dua jenis cara yang dapat dilakukan, yaitu pertama, teknik forehand, dan kedua, teknik backhand. Yang pertama, cara memegang raket dengan teknik forehand. Gunakan tangan kanan atau tangan kiri untuk memegang raket. Untuk posisi kepala raket pada teknik forehand adalah menyamping. Peganglah raket seolah-olah sedang melakukan jabat tangan. Khusus ibu jari dan jari telunjuk buatlah seperti huruf V, dan sisa jari memegang raket. Cara kedua yaitu cara memegang raket dengan teknik backhand. Caranya kurang lebih sama persis seperti cara yang pertama, yaitu teknik forehand. Perbedaannya hanya terletak pada posisi ibu jari yang digeser mendekati jari telunjuk. 2. Teknik dasar pukulan forehand. Di dalam permainan bulu tangkis yang paling sering kita lihat dan gunakan adalah teknik pukulan forehand. Gerakan forehand adalah gerakan yang mengayunkan badan dari belakang ke arah depan raket dengan telapak tangan menghadap shuttlecock. Cara melakukan teknik dasar pukulan forehand. Yang pertama, pegang raket dengan teknik forehand. Kedua, posisi kaki kiri berada di depan dan posisi kaki kanan berada di belakang. Ketiga, posisi badan miring ke arah kanan. Dan keempat, pukul shuttlecock sambil dengan menggerakkan bahu ke depan. Biarkan gerakan tangan terus ke bawah. Apabila kamu ingin melakukan pukulan clear, pukullah shuttlecock sekeras mungkin. 3. Teknik dasar footwork. Faktor utama dari teknik ini adalah kelincahan posisi gerakan kaki dari kiri ke kanan, depan dan belakang. Hal ini yang harus dikuasai oleh setiap pemain bulu tangkis. Adapun tujuannya adalah supaya kita dapat menjangkau posisi shuttlecock yang dikirimkan oleh lawan kita dari area manapun dan bisa melakukan penyerangan ke daerah lawan dengan pukulan yang mematikan. 4. Teknik dasar sikap dan posisi badan. Yang paling utama dari teknik ini adalah keseimbangan badan saat melakukan penyerangan maupun bertahan. Caranya, posisi badan harus bertumpu pada kedua kaki agar seimbang. Kemudian ketika berdiri menggunakan ujung kaki dan posisi pinggang harus tetap tegak. Posisi kaki sedikit terbuka selebar bahu, bisa dalam posisi sejajar atau salah satu kaki berada di depannya. Untuk posisi lengan siku melebar ke samping badan sehingga tangan yang memegang raket dapat bebas bergerak dan posisi ketinggian raket harus melewati tinggi kepala kita. 5. Teknik dasar saat posisi memukul. Hal yang harus diperhatikan dalam teknik dasar memukul adalah posisi badan menyamping ke arah net dan kaki kiri di depan kaki kanan, serta posisi badan harus berada di belakang shuttlecock yang akan dipukul. 6.
6. Teknik dasar melakukan servis. Tips agar servis tidak mudah diambil lawan adalah hindari memberikan servis dengan posisi kok yang tanggung dan tepat berada di depan lawan. Dalam teknik servis terdapat 3 macam teknik. Yang pertama, servis forehand pendek. Yang kedua, servis forehand tinggi. Yang ketiga, servis backhand. Teknik dasar overhead. Teknik ini menggunakan teknik memegang forehand. Hal ini dilakukan karena kok berada jauh di belakang kita. Gerakan ini seperti gerakan melempar. Teknik dasar smash. Pukulan smash adalah pukulan yang tajam ke bawah untuk mematikan gerakan pemain lawan. Teknik ini dilakukan sambil melompat tinggi dan menggunakan tenaga penuh. Teknik drop shoot. Teknik ini melakukan teknik tipuan dalam permainan bulu tangkis, di mana teknik ini dilakukan hampir sama dengan teknik smash. Bedanya di sini, Anda melakukan tipuan saat akan melakukan teknik drop shoot. Perbedaan lainnya dengan smash adalah jika smash kita menggunakan tenaga penuh, maka pada drop kick ini kita hanya memberikan dorongan kepada kok dan menempatkan ke posisi yang terjangkau dan sulit dijangkau. Teknik netting. Teknik ini merupakan pukulan yang tidak keras dan berada tipis di dekat net. Teknik ini membutuhkan tingkat sensi yang tinggi dan teknik penempatan bola yang baik. Tentang peralatan yang digunakan dalam cabang olahraga bulu tangkis. Untuk pengambilan nilai tugas UAS semester 1. Langsung saja saya jelaskan peralatan yang digunakan dalam cabang olahraga bulu tangkis, yakni yang pertama ialah kok atau shuttle-cock. Kok yang digunakan dalam permainan bulu tangkis dibagi menjadi 2 bagian, yakni bagian kepala serta bulu kepala. Shuttle-cock yang digunakan dalam bulu tangkis terbuat dari gabus yang dibentuk setengah lingkaran dan diberi bulu unggas. Kira-kira jumlah bulu unggasnya adalah sekitar 14 hingga 16 helai. Sedangkan untuk ukuran diameter gabus adalah sekitar 25 mm hingga 24 mm. Ukuran diameter untuk ujung atas adalah sekitar 54 mm hingga 56 mm. Standar berat shuttle-cock adalah 4,7 hingga 5,5 gram. Selanjutnya peralatan yang digunakan dalam cabang olahraga bulu tangkis yakni raket. Raket digunakan untuk memukul kok dalam permainan bulu tangkis. Raket harus memiliki berat kurang dari 150 gram. Pada umumnya, bahan yang digunakan dalam pembuatan raket adalah kayu, aluminium, fiberglass, serta alam. Ya, demikian peralatan yang digunakan dalam olahraga bulu tangkis. Kemudian, jaring. Jaring dalam permainan bulu tangkis digunakan sebagai pembatas antar area pemain atau tim. Net atau jaring terbuat dari tali yang halus dan berwarna hijau tua. Jaring yang digunakan dalam permainan bulu tangkis harus memiliki panjang net 610 cm dan lebar 76 cm. Kemudian, tiang dan tinggi net. Tiang jaring atau net harus terbuat dari bahan yang cukup kuat, contohnya besi. Tiang jaring berbentuk bulat serta memiliki diameter 3,8 cm. Sedangkan untuk jaring harus dipasang pada ketinggian 1,6 meter. Jaring harus dipasang kuat dan lurus. Dan yang terakhir ada lapangan bulu tangkis. Sesuai dengan Peraturan International Badminton Federation atau IBF, panjang lapangan bulu tangkis harusnya 13,40 meter. Ukuran panjang ini berlaku untuk kompetisi kategori tunggal dan ganda. Sedangkan untuk ukuran lebar panjang bulu tangkis adalah 6,10 meter untuk pertandingan kategori ganda dan 5,18 meter untuk kategori tunggal. Lapangan bulu tangkis juga harus diberikan garis pembatas dengan warna yang jelas dan mudah terlihat. Contohnya adalah warna putih atau kuning.